kali ini aku mau menceritakan pengalaman horor aku pas lagi ngecamp. Di vlog yang ini kalian bisa tonton aja buat kalian yang belum tonton, biar tahu gitu alurnya kayak gimana. Nah, kita langsung mulai aja. Oh iya, BTW sorry banget kalau banyak banget suara ayam atau burung gitu kan, karena ini aku tag subuh, sebelum azan subuh, jadi ya maklum aja ya guys, ayam tetangga. Oke geng, jadi awal ceritanya itu kan aku tuh ngecamp itu Hamin 1 takbiran, jadi Hamin 2 lebaran. Aku tuh ngecamp hari apa ya, bentar, tanggal 20, berarti aku tuh ngecamp hari Minggu tanggal 18. Nah, aku ngecamp hari Minggu tanggal 18. Nah, startnya itu, jadi aku tuh ngecamp sama 5 orang. Asalnya itu aku mau ngecamp itu berapa orang ya, pokoknya banyak aja, cuman teman-teman aku yang cancel dan nggak bisa gitu, dan ada juga yang katanya mau datang tapi dia nggak datang gitu. Nah, jadi kita tuh ngecamp itu satu teman teman-teman rumah gitu. Nah, teman-teman rumah. Nah, udah kayak gitu, jadi kita tuh startnya itu di rumah salah satu teman aku. Kita kumpul dan kita tuh rencana itu naik jam 3 sore, dan ternyata pada kenyataannya kita naik jam 5. Nah, aku kira kita tuh mau naik nanjaknya itu pakai motor, tapi karena ada satu dan lain hal yang membuat kita tuh nggak jadi pakai motor. Nah, dari lokasi startnya kita ke tempat campnya itu lumayan jauh, dan aku tuh belum pernah ke sana gitu kan. Jadi aku pertama awal banget ngecamp di sana ataupun datang ke tempat itu gitu ya. Jadi tempat itu tuh direkomendasiin sama teman aku yang emang suka ke sana dan ngelola tempat itu gitu. Nah, jadi kita udah OTW gitu, kita OTW jam 5, dan akhirnya kita azan maghrib itu di jalan, pas banget di kuburan. Keburu azan maghrib kita stop dulu gitu kan, pas banget itu di kuburan. Nah, singkat cerita udah aja kita naik, seudah azan kita lanjutin lagi, kita sholat dulu, ada di salah satu warung, kita sholat dulu di sana. Nah, udah kayak gitu, udah sholat, kita lanjut lagi. Nah, jadi si akhir pencahayaan itu di warung tersebut gitu, di warung itu, di akhir kita sholat gitu. Nah, dari warung ke sananya lagi itu udah hutan banget guys, udah hutan, udah nggak ada pencahayaan. Dan aku tanya kan ke teman aku, apa ini pencahayaan terus ke sana gitu, ke tempat camp, atau emang nggak ada pencahayaan sama sekali? Terus dia bilang gitu, enggak sih, ini udah pencahayaannya udah sampai sini gitu, udah nggak ada pencahayaan lagi di sebelah sana, udah ke sana tuh udah nggak ada pencahayaan karena kita udah masuk hutan katanya gitu. Oke gitu, udah aja. Di situ aku udah punya firasat yang nggak enak gitu, tapi 50-50 gitu, ada ngerasa nggak enak tapi ada ngerasa juga aman gitu. Aku tuh ngerasa aman. Terus kalau dibandingin sama ngecamp di salah satu tempat, ada vlognya, cuman yang nantilah ada ya. Nah, vlog yang ini itu aku ngerasa aman pas ngecamp sekarang gitu, pas perjalanan sekarang. Entah kenapa, mungkin pas di aku ngecamp yang di vlog yang ini, yang tadi itu, mungkin karena aku ngesugesti dari awal gitu, karena entah kenapa gitu, padahal di tempat yang ini tuh ada orang, ada villa juga, dan villanya itu ada isinya, ada orangnya, tapi entah kenapa hawanya itu nggak enak banget. Nah, di sini di camp sekarang ini aku tuh ngerasa bersyukur, oh kok kita lebih masuk hutan dan kita jalan
maghrib masih di jalan dan kita kemalaman di jalan, tapi kok aku ngerasa aman gitu. Aku nggak tahu gitu. Aku selalu bilang dalam hati aku, aman ya gitu, ngerasa aman aja. Entah mungkin karena aku ngerasa aman banget, jadinya tuh kayak yang penunggu atau makhluk yang kayak gitu tuh kayak ngerasa, wah ini nggak bisa nih kayak gini, mungkin kayak gitu ya. Aku tuh kayak ngerasa aman. Nah, di salah satu titik ada, kita tuh kan jalan besar, tiba-tiba mengerucut, jadi mengkerucut gitu, sampai akhirnya itu jalannya tuh cuman apa ya, cuman jalan setapak gitu aja doang. Jadi udah gitu. Pas di jalan setapak itu kan teman aku pakai headlamp. Jadi headlampnya tuh disorotin, ditembak kemana-mana gitu, ke pohon dan lain-lain. Waduh, kata aku teh ya, karena aku bukan ngebuka jalan, aku tuh orang yang jalannya pertama gitu. Di situ aku udah nggak enak, perasaan aku udah nggak enak gitu, tapi aku masih tetap ngerasa aman gitu. Di situ aku ngefull ayat kursi pakai headset, jadi mereka ngomong apa itu aku nggak ngedenger gitu. Aku sama sekali nggak ngobrol sama yang lain gitu, cuman aku ketawa-ketawa doang kalau mereka kedengeran mereka ngomong apa gitu. Nah udah kayak gitu, aku sama ceweknya itu berdua kan, cowoknya bertiga. Nah udah kayak gitu, aku tuh jalan, aku tuh tiba-tiba mundur, nyamperin teman aku. Aku tuh ngebisikin tiba-tiba ke teman aku tuh, jangan lihat kanan kiri, udah aja nunduk gitu. Nah di situ aku langsung bener-bener nggak enak banget, jalan aja. Nah terus seketika karir aku berat banget guys, berat banget. Nah udah kayak gitu, aku selama naik gunung gitu, sakitnya itu nggak langsung gitu, ini tuh langsung banget. Nah ini tuh sampai sekarang masih sakit guys. Nah udah kayak gitu, aku ngerasa udah aja, aku tetap full ayat kursi di handphone aku terus. Nah akhirnya kita nyampe 7:30, udah aja di perjalanan aku cuman ngerasa itu aja gitu, ngerasa ada yang merhatiin kita selama di jalur, dan karir aku ngerasa berat gitu. Udah, kita akhirnya nyampe, dan pada di tempat itu ternyata ada gubuk atau ada saung. Akhirnya kita masak-masak dulu, dan pada akhirnya kita ngediriin tenda. Kita bikin tenda di bawah saung itu gitu. Nah udah kayak gitu, udah ngobrol, masak dan lain-lain, itu udah nggak ada kejadian apapun. Nah kejadian serupa lagi di awalnya itu pas anak-anak udah pada tidur. Jadi kita berlima, 2 cowok tidur, 1 cowok belum tidur, dan teman aku cewek belum tidur, dan aku juga belum tidur gitu. Jadi sisa 3 orang yang belum tidur gitu, 2 cewek 1 cowok. Nah aku tuh duduk di matras depan tenda cowok-cowok yang posisinya tuh langsung menghadap ke saung gitu, ke tangga saung gitu. Nah pas itu aku lagi ngobrol teman, walaupun mata kita ke sini, tapi ekor mata kita tuh tetap bisa ngelihat ke kanan ke kiri guys. Nah pas kayak gitu tiba-tiba kok aku ngerasa ada yang merhatiin aku dari atas. Nah di situ aku udah nggak nyaman banget, aku udah nggak enak banget. Langsung aku aku langsung turun ke tenda cewek, ke tenda aku sama teman aku, duduk di sana, duduk di depan matrasnya. Aku ngerasa kok ada kakek-kakek ya, kayak merhatiin aku gitu. Di situ aku pokoknya dari mulai OTW sampai pagi lagi bangun tidur itu aku nggak lepas dari ayat kursi itu, nggak lepas. Ya adalah sedikit-sedikit aku ngeplay musik, tapi pas mau tidur itu aku langsung nggak lepas dari ayat kursi gitu. Nah dari situ aku ngerasa kok ada yang merhatiin gitu, kakek-kakek gitu. Tapi aku tuh takut, cuman aku ngerasa aman, masih tetap aman gitu. Tapi oke lah, nggak apa-apa gitu, udah aja. Itu sisa kita tuh masih bakar-bakar api unggun. Nah detik-detik dimana api unggunnya mau mati dan kita belum pada ngantuk.
Dan akhirnya aku nyari kayu atau ya lah gitu kayak perapian itu, nyari ke bawah. Itu aku nggak ngevlogin karena malam itu kayak ngerasa mencekam banget guys. Nah udah kayak gitu aku cari, terus aku nyari ke gudang saung itu, terus ke belakang saungnya, dan itu ngerasa wow gitu, ngerasa serem banget, ngerasa takut banget, ngerasa ada yang merhatiin banget, kayak ada sosok besar. Jadi beda banget gitu hawanya tuh. Kalau di atas itu kayak kakek-kakek yang baik, tapi di hawa yang di bawah itu kayak ada sosok besar hitam. Nggak tahu deh, pokoknya aku di situ langsung kocar-kacir, aku lari. Aku nggak mau nungguin teman aku yang nyari kayu, aku langsung turun, aku langsung pulang ke tenda. Nah, tapi pas sebelum aku ke gudang saung itu, kan aku nyari dulu tuh ke bawah, ke ke tempat, pokoknya ke bawah aja, ke jalur aja. Aku nyari perapian itu ke bawah. Aku tuh kan center-centernya pakai handphone sambil full ayat kursi. Nah tiba-tiba di atas pohon tuh kayak ada hitam, terus ada kayak ada asap, kayak kabut, tapi asap ngelewat depan aku persis. Di situ aku langsung astagfirullah gitu kan. Aku langsung istighfar, aku langsung bacain ayat kursi gitu. Di situ aku langsung, wah ini udah nggak bener nih gitu. Tapi nggak apa-apa deh, insya Allah gitu. Karena aku kayak optimis gitu, nyalain ayat kursi gitu, nggak apa-apa lah. Mungkin cuman mereka keganggu atau pengen kenalan sama kita, nggak apa-apa gitu. Aku langsung udahlah, aku pasrahin aja lah sama Allah gitu. Malam itu nggak akan ada apa-apa gitu, udah aja. Nah pada akhirnya kan aku tuh ya kalau misalkan di gunung-gunung itu bener-bener aku nggak bisa tidur, bener-bener insomnia banget. Aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa istirahat. Dan pada akhirnya dua teman aku itu tidur. Jadi yang cowok tidur ke tendanya dan teman aku tidur. Dan aku otomatis harus tidur juga gitu. Soalnya aku mau ngobrol sama siapa gitu, nggak ada teman ngobrol juga. Dan aku takut gitu. Saat aku senterin ke saung, waduh kayak bener-bener ada yang merhatiin banget atas sama bawah tuh. Di atas, di saungnya, di gudang, sama di yang mau ke air. Wah itu ini banget sih, aku ngerasa wah ini nggak bener gitu. Kayak bener-bener ada yang merhatiin kita banget gitu. Nah udah kayak gitu kan tenda cowok itu dibuka pintunya gitu, nggak ditutup. Jadi mereka tuh selonjoran keluar kakinya tuh, jadi bener-bener nggak ditutup aja tendanya gitu. Sedangkan tenda cewek itu ditutup atasnya tapi bawahnya nggak ditutup, jadi bawahnya doang yang nggak ditutup. Nah kan teman-teman aku temen cowok aku tuh udah pada tidur. Tiba-tiba di depan tenda aku kan api unggunnya tuh ini tenda cowok, ini api unggun, ini tenda cewek. Nah otomatis kita tuh bisa berhadapan gitu kan, tenda cewek sama tenda cowok, dan bisa lihat api unggun. Nah udah kayak gitu tiba-tiba ada yang kayak ini mainin api gitu loh, kayak kalau Sundanya mah ngasurkeun seuneu gitu, ngasurkeun seuneu. Srek gitu, kayak ada suaranya srek. Gimana lah tahu gitu kan, yang mindahin api, yang mindahin kayu gitulah. Aku tuh manggil bib, aku tuh manggil teman aku yang cowok, bib. Dia masih nyaut, tapi pas aku senter dia tuh nggak ada di depan api, dia tuh lagi di tenda sambil tiduran gitu. Kok nggak ada ya? Udah aja, aku tidur lagi. Nggak tidur, cuman aku ngelihat ke tenda kanan kiri gitu. Asalnya nggak ada lampunya gitu tenda aku teh. Karena takut banget, aku nyalain udah mah ayat kursi ditambah lagi sama flash handphone. Aku sorotin ke atas, otomatis tenda aku tuh nyala senyala-nyalanya karena aku takut. Nah udah kayak gitu tiba-tiba di depan tuh kayak ngelilingin api unggun. Srek, bener-bener kayak kaki srek gitu ngelilingin api unggun. Wah ini siapa lagi ya gitu. Aku tuh buka noong gitu loh, kayak nongol di tenda gitu, nongol.
siapa ya gitu. Pas aku senterin lagi, kok anak teman-teman aku yang 3 itu teh itu udah pada tidur gitu, nggak ada yang di luar. Aku langsung ngerasa, waduh ini udah nggak bener nih, udah ini mah bukan teman-teman aku gitu. Udah aja, aku kalau misalkan ada yang suara kresek-kresek di luar, aku nggak akan ngeliat lagi keluar, aku nggak akan ngintip keluar itu siapa gitu. Udah aja. Nah, setelah aku ngomong kayak gitu dalam hati, tiba-tiba itu mungkin sekitar subuh, udah jam berapa ya, jam 3 subuhan, jam 3 atau setengah 4 subuh. Tiba-tiba ada suara kaki kayak jalan ngelilingin tenda aku selama pertama ngelilingin tenda aku serak. Waduh, ini nggak mungkin sih teman-teman aku gitu. Aku teh manggil ya, bib, nggak ada nyaut. Terus aku teh ngesenterin, aku teh bertekad aku bakal mastiin sekali lagi ini anak-anak apa bukan. Takutnya kan emang kita tuh mau sahur ya, takutnya teman-teman cowok aku tuh emang udah bangun buat masak gitu. Dan pas aku senter itu bener-bener nggak ada orang. Ya Allah, kan merinding nggak ada orang. Di situ aku langsung bener-bener bertekad aku nggak akan ngelihat siapapun itu yang ada di luar. Aku nggak akan ngebukain, walaupun ada yang gedor-gedor pintu tenda sekalipun aku nggak akan bukain. Nah setelah itu aku mencoba untuk tidur. Badan aku deket-deketin ke teman aku kan yang udah tidur, dia tuh nggak ngerasa kalau ada kejadian. Nah aku tuh udah ngerasa tenang. Tiba-tiba ada yang ngelilingin tenda aku lagi selama 2 putaran. Otomatis itu ada 3 putaran kan guys. Di situ aku langsung udah sih, ini udah fix nggak bener gitu kan. Nah udah kayak gitu, udah aja pagi, aku udah karena ketakutan aku ketiduran. Akhirnya aku ketiduran, dan paginya aku tidur jam 6, jam setengah 6. Jam setengah 6 aku bangunin teman aku. Walaupun teman aku masih tidur, aku langsung bangunin aja lah, bodo amat gitu. Ayo masak gitu. Terus aku teh bangunin teman cowok aku, bangun gitu kan. Udah aja, terus aku teh keliling ke atas ke saung. Nah setelah itu aku langsung cerita ke teman aku bahwa malam itu ada kejadian. Tapi aku nggak langsung cerita kejadian itu di tempat itu gitu. Aku kejadiannya pas udah turun ke bawah. Nah teman aku pun yang cewek itu ngerasa kalau memang di saung itu tuh kayak ada yang merhatiin dia. Ya sama kayak sama dengan apa yang aku alamin gitu. Tapi bedanya dia itu kayak nggak ngerasa. Dia cuma ngerasa ada yang merhatiin. Terus yang di jalur pas aku cerita-cerita, dia pun ngomong gitu, teh sebenarnya pas teteh ngomong jangan lihat kanan kiri, itu teh bener-bener aku teh kayak ngerasa ada yang ngeliatin aku dari atas pohon, dari semak-semak. Itu kayak ada yang ngeliatin. Dan ya emang gitu, emang ada yang ngeliatin gitu maksudnya. Nah jadi teman aku tuh ngerasa ada yang ngeliatin di semak-semak pas kita lagi ngetrek. Terus ngerasa ada yang ngeliatin di saung. Nah jadi itu guys ceritanya. Tapi aku sampai sekarang sih masih ngerasa itu sosok yang positif yang mau ngelindungin kita gitu. Tapi yang di saung ya, bukan di jalur. Kalau yang di jalur itu aku ngerasa itu Miss K atau Miss Kun, aku ngerasanya gitu. Tapi kalau yang di saung itu kakek-kakek yang baik, yang kayak mau ngelindungin aja. Tapi aku takut gitu, aku ngerasa takut. Oke guys, mungkin segitu aja ceritanya. Itu pengalaman aku pas ngecamp kemarin. Semoga nggak kejadian lagi ya, walaupun ada yang ngejagain, tapi please jangan ngeliatin gitu ya. Oke geng, mungkin segitu aja cerita pas ngecamp kemarin. Kalau kalian suka sama video ini, cerita ini, kalau
kalian juga punya cerita horor, kalian bisa langsung komen aja di bawah, atau kalian bisa langsung DM di Instagramku di @sintanura30. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.